Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Kementerian Agama terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui penerapan kebijakan strategis yang terukur. Pada periode 2025 hingga 2029, sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel menjadi fokus utama dalam memperkuat sistem manajemen dan akuntabilitas kinerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan kepada masyarakat. Berbagai indikator kinerja telah disusun sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program ini. Yuk kita ketahui bersama. Sasaran program, meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel di Kementerian Agama untuk periode 2025 hingga 2029 beserta indikator yang digunakan. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel. Sasaran program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian Agama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan tata kelola yang transparan, responsif, serta akuntabel. Hal ini mencakup peningkatan efektivitas manajemen organisasi, perencanaan strategis yang matang, serta penguatan pengawasan dan pengendalian intern. Pembahasan 9 indikator kinerjanya. 1. Predikat opini laporan keuangan, mengacu pada opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, terhadap laporan keuangan Kementerian Agama. Target, opini wajar tanpa pengecualian, WTP, setiap tahun sebagai cerminan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 2. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SAKIP, adalah sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah berdasarkan efektivitas pencapaian sasaran strategis, pengelolaan anggaran, dan manajemen kinerja. Target, mencapai kategori A, memuaskan, atau meningkat dari kategori sebelumnya dengan implementasi manajemen kinerja berbasis hasil, outcome. 3. Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah. SPIP mengukur tingkat kematangan pengendalian intern di Kementerian Agama sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Target, tingkat maturitas level 4, terdefinisi, yang menunjukkan bahwa seluruh proses pengendalian intern sudah berjalan efektif dan terdokumentasi dengan baik. 4. Tingkat implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPB mengukur sejauh mana Kementerian Agama telah mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPB, dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan digital. Target, nilai indeks SPB minimal 4,0, sangat baik, yang menunjukkan penerapan digitalisasi tata kelola yang terintegrasi dan efektif. 5. Indeks pelayanan publik. Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Agama, meliputi aspek aksesibilitas, kualitas, dan waktu layanan. Target, nilai indeks mencapai kategori baik dengan skor di atas 80%, menunjukkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. 6. Indeks berakhlak, mengukur tingkat implementasi nilai-nilai inti ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, berakhlak, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Target, mencapai kategori baik hingga sangat baik, dengan indikator internal dari Kemenpan RB yang menunjukkan peningkatan kualitas budaya kerja ASN. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel. 7. Tingkat maturitas statistik sektoral, mengukur kemampuan Kementerian Agama dalam mengelola data statistik sektoral yang akurat, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Target, mencapai tingkat maturitas level 4, proaktif,
menunjukkan statistik sektoral telah digunakan secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program. 8. Tingkat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, SDI mengukur keterlibatan Kementerian Agama dalam penerapan Satu Data Indonesia, SDI, yang bertujuan untuk memastikan integrasi dan sinkronisasi data antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Target, implementasi mencapai level 4, optimalisasi, yang menunjukkan data telah terintegrasi, interoperabilitas tercapai, dan digunakan untuk mendukung kebijakan berbasis data. 9. Nilai kinerja anggaran, mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome program kerja Kementerian Agama. Target, nilai minimal 95%, menunjukkan bahwa anggaran dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan dan memberikan hasil yang signifikan. Untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan antara lain. 1. Penguatan sistem pengendalian intern dan audit internal, meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, APIP, untuk memperkuat pengawasan dan deteksi dini terhadap risiko penyimpangan. 2. Implementasi SPB dan digitalisasi layanan, mengintegrasikan aplikasi dan sistem informasi, seperti Simpek, e-Monef, e-Sakip, serta portal layanan publik berbasis digital. 3. Pengembangan kompetensi SDM, melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan. 4. Optimalisasi zona integritas. ZI mengimplementasikan zona integritas di setiap unit kerja untuk menuju predikat wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani, WBBM. 5. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan sinergi dengan BPKP, Kemenpan-RB, dan BPS dalam rangka pencapaian indikator SPIP, SPB, SDI, dan statistik sektoral. Sasaran kegiatan, meningkatnya kualitas pengelolaan ASN, pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Berikut penjelasan mengenai sasaran kegiatan, meningkatnya kualitas pengelolaan ASN pada periode 2025 hingga 2029, dengan fokus pada peningkatan pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia yang efektif dan terukur dalam mendukung pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Dengan indikator nilai reformasi birokrasi baseline 2023 sebesar 75,84, pengampu pada layanan manajemen SDM internal pada komponen pengelolaan kepegawaian. Yuk kita bahas bersama. Sasaran kegiatan, meningkatnya kualitas pengelolaan ASN, pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Pengelolaan ASN yang berkualitas diperlukan untuk memastikan aparatur memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Kegiatan ini berfokus pada pengadaan yang tepat, penempatan yang sesuai, serta pembinaan dan pengembangan karir yang berkelanjutan bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama. Indikator kinerja dan penjelasan. 1. Indeks Sistem Merit. Indeks Sistem Merit mengukur penerapan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN, yang meliputi proses rekrutmen, promosi, mutasi, hingga penilaian kinerja berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan prestasi pegawai. Target, meningkatkan nilai indeks merit pada kategori baik hingga sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan ASN telah dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN. Langkah strategis, penguatan proses seleksi berbasis kompetensi, penerapan penilaian kinerja secara transparan,
dan peningkatan pengawasan terhadap praktik pengelolaan ASN. 2. Indeks profesionalisme ASN. Indeks profesionalisme ASN mengukur tingkat profesionalisme pegawai yang mencakup kompetensi, kinerja, disiplin, dan integritas ASN dalam menjalankan tugasnya. Target: meningkatkan indeks profesionalisme hingga mencapai kategori profesional di atas 80%, yang menunjukkan peningkatan keterampilan dan kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan publik. Langkah strategis: melaksanakan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ASN. 3. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM aparatur (ASN) sesuai kebutuhan. Indikator ini mengukur persentase satuan kerja di Kementerian Agama yang telah menyusun rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Target: minimal 90% satuan kerja memiliki perencanaan SDM yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Langkah strategis: penyusunan peta jabatan, analisis beban kerja, dan pelaksanaan rekrutmen ASN sesuai hasil analisis tersebut untuk memastikan ketersediaan pegawai yang tepat di setiap unit kerja. Pembahasan selanjutnya. 4. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan inspiratif. Definisi: mengukur persentase ASN yang mendapatkan penghargaan sebagai pegawai teladan inspiratif berdasarkan kinerja, inovasi, dan kontribusi positif terhadap organisasi. Target: meningkatkan persentase ASN yang memperoleh penghargaan hingga 10% dari total ASN, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pegawai berprestasi. Langkah strategis: pengembangan sistem penghargaan yang objektif dan transparan, serta mendorong budaya kerja inovatif melalui kompetisi dan pengakuan prestasi di lingkungan kerja. 5. Persentase satuan kerja yang menerapkan manajemen talenta nasional. Definisi: indikator ini mengukur sejauh mana satuan kerja telah menerapkan manajemen talenta yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan pegawai berbakat pada posisi strategis sesuai dengan kebijakan nasional tentang manajemen talenta ASN. Target: minimal 70% satuan kerja menerapkan program manajemen talenta yang terstruktur dan berkelanjutan. Langkah strategis: pengembangan sistem identifikasi talenta berbasis kompetensi, program mentoring, dan peningkatan kapasitas pegawai potensial melalui pelatihan dan pengembangan karir. 6. Nilai kepuasan layanan kepegawaian. Definisi: mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, layanan pengembangan SDM, dan penanganan masalah ASN. Target: mencapai nilai kepuasan minimal 85%, baik, menunjukkan bahwa layanan kepegawaian sudah memenuhi ekspektasi pegawai. Langkah strategis: digitalisasi layanan kepegawaian melalui aplikasi Simpek, peningkatan responsivitas layanan, dan penerapan sistem evaluasi layanan secara berkala untuk menampung masukan dan keluhan pegawai. Langkah mencapai sasaran kegiatan. Untuk mendukung pencapaian indikator-indikator tersebut, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama antara lain. 1. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, dan program pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi. 2. Digitalisasi proses kepegawaian, mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Sakip, Simpek, e-Performance, dan e-Mutasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan ASN. 3. Pengembangan kebijakan reward and punishment, mengimplementasikan kebijakan penghargaan bagi pegawai berprestasi, serta sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin. 4. Penerapan sistem merit dan manajemen talenta, memastikan bahwa proses pengadaan, penempatan, dan pengembangan pegawai dilakukan berdasarkan prinsip merit dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Dengan implementasi kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan ASN yang terencana dan terukur, Kementerian Agama optimis dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan publik. Pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan SDM yang transparan, adil, dan berdaya saing, serta mendukung tujuan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Terima kasih.